Ya, halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan coba membuat sebuah ilustrasi tentang bagaimana komposisi asuransi jiwa yang benar. Sejujurnya saya sudah agak lupa ya cara menghitung secara realnya, tapi eh, untuk mengilustrasikannya prinsipnya saya nggak lupa gitu. Yang saya lupa itu bunga bank berapa per bulan. Tapi ini contoh aja, jadi masih bisa dibenarkan gitu ya. Kalau teman-teman ikut asuransi jiwa biasanya rata-rata itu uang santunannya dikasihnya sembarangan. Uang santunan itu yang mana yang ini? Biasanya sembarangan aja gitu karena memang sedari awal nggak tahu produk apa yang dijual dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sebagai nasabah. Nah, jadi prinsipnya begini sederhana. Teman-teman misalnya mau mengikuti asuransi, bagaimana sih biar tidak rugi dan benar-benar tepat sasaran asuransinya? Itu dimulai dengan kebutuhan dulu. Teman-teman, kan asuransi jiwa itu adalah asuransi yang bermanfaat bagi ahli waris, bukan bagi orang yang hidup atau bukan bagi orang tuanya, tapi bagi anak atau ahli waris atau istri ketika si pencari nafkah itu meninggal dunia. Katakanlah dalam satu keluarga itu kebutuhan per bulannya itu 15 juta rupiah, ya. 15 juta rupiah nih kebutuhannya per bulan. Kalau kepala keluarganya sudah tidak ada, yang mencari nafkah sudah tidak ada, bagaimana memenuhi kebutuhan ini? Tentu tidak bisa. Nah, disinilah asuransi jiwa bekerja gitu, skemanya. Maka asuransi jiwa itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang 15 juta per bulan ini ketika si pencari nafkah itu nanti sudah tidak ada atau meninggal dunia. Nah, caranya bagaimana? Maka si pencari nafkah mengikuti asuransi jiwa ya, yang uang santunannya itu kalau dia meninggal dunia adalah sebesar eh, sebesar santunan. Jadi santunannya itu sebesar ketika nominalnya itu dikalikan bunga deposito bank, jumlahnya adalah kebutuhan ini. Jadi gini gampangnya. Misalnya bunga bank itu 3% per bulan, deposito ya. Deposito bank itu 3% per bulan. Nah, berarti bagaimana uang santunan yang diberikan asuransi kepada pihak keluarga ketika si pencari nafkah ini meninggal dan uang ini ditaruh ke bank sebagai deposito, bunganya itu menutupi kebutuhan per bulan dari keluarga itu. Nah, ini contoh. Katakanlah bunga bank 3%. Maka untuk bisa agar per bulan keluarga tetap bisa mendapat 15 juta, itu uang santunannya harus sebesar 500 juta. Kenapa? Kenapa? Karena 3% dari 500 juta itu adalah 15 juta. Kayak gitu. Jadi, ketika nanti keluarga itu kehilangan pencari nafkahnya atau si ayahnya meninggal dunia dan pihak asuransi memberikan uang 500 juta, uang yang 500 juta ini disimpan di bank sebagai deposit dan bank memberikan bunga setiap bulan sebesar 3%, nominalnya itu adalah 15 juta. 15 juta ini adalah kebutuhan keluarga tersebut. Sehingga ketika pencari nafkahnya meninggal dunia, ekonomi keluarga tidak goyang karena kebutuhan keluarga tetap tertutupi. Dari mana? Dari uang santunan atau uang pertanggungan yang didepositokan ke bank. Nah, ini untuk bunga banknya sendiri saya lupa. Kayaknya 3% per bulan itu terlalu besar ya. Mungkin 3% per tahun kali, aku juga lupa. Artinya kalau ini semakin kecil bunga banknya ya berarti uh, uang santunannya harus semakin dibesarkan gitu. Ini skema yang benar kalau kita mengikuti asuransi jiwa. Jadi semoga dapat dipahami ya teman-teman ya. Oke, itu saja. Terima kasih.